Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan di langit dan bumi. Semua apa yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan hanya diberikan titipan, dan titipan itu hanya sementara. Kalau kita renungkan, manusia itu kan lahir ke dunia, dia tidak membawa apa-apa. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak apa-apa. Dan satu saat apa-apa yang selama ini dimiliki oleh manusia pada saatnya juga akan ditinggalkan. Karena semuanya itu adalah titipan. Termasuk nyawa kita itu kan adalah titipan juga, itu bukan milik kita itu. Kalau milik kita, ketika malaikat mau datang menjemput, kita bisa nolak ini. Tapi karena ini adalah titipan milik Allah Subhanahu wa taala, ketika diminta oleh yang punya maka kita tidak bisa menolaknya. Makanya ada sebuah syairnya itu sangat menyentuh. Apa itu? Kaifa abki ala syai'in idza dhahaba wa nafsil lati tamlikul asya dhahibatun. Bagaimana mungkin saya akan menangis kalau ada sesuatu yang pergi dari saya? Wa nafsil lati tamlikul asya dhahibatun. Sedangkan diri saya yang katanya pemilik semua apa-apa itu pada saatnya juga akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat iman, bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah membahas surat Al-Mujadalah, kita sekarang akan membahas tentang surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid merupakan bagian dari surat Makkiyah yang turun pada periode Mekah. Surat ini turun sesudah surat Al-Zalzalah. Dinamakan dengan surat Al-Hadid karena ada perkataan Al-Hadid yang terdapat pada ayat ke-25 di surah Al-Hadid ini. Surah ini dibuka dengan pernyataan tentang tasbih seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dengan kalimat subhana seperti di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu yang dimulai dengan kata subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada dalam bentuk
fi'il madhi seperti halnya yang ada di surah Al-Hadid ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dengan fi'il amr seperti dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, di mana kata para mufassir ini mengisyaratkan tentang perintah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlangsung dari dahulu dan juga yang akan datang. Maka dimulai dengan fi'il madhi yang menunjukkan dulu, fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang dan akan datang. Termasuk juga ada perintah tentang sabbihisma, supaya kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Dan ada dalam bentuk masdar subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kesemuanya mengisyaratkan bahwa dari dulu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diperintahkan untuk terus bertasbih, karena semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kata subhana itu maknanya adalah menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari apa yang dipersangkakan buruk oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala apa yang tidak baik yang disangkakan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian kita puji, kita agungkan, kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini yang digunakan itu adalah dengan kata ma, yang kata mufassir ini mengisyaratkan bahwa yang bertasbih itu bukan hanya manusia, akan tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena ma itu biasanya digunakan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak berakal. Kalau yang tidak berakal saja itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Hanya saja tentang bentuk tasbih itu para ulama itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwasanya tasbihnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk mengikuti apa yang memang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tasbihnya bumi itu dengan mengikuti garis edar dari bumi itu sendiri, sehingga bumi itu kemudian mengikuti apa yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga matahari, bulan, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi matahari tidaklah mendahului bulan, demikian juga sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya bahwa di situ kemudian juga ada kalimat tentang tasbih, bahwa tasbihnya langit, tasbihnya matahari, tasbihnya bulan adalah dengan mengikuti apa yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk itu kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu tentang tasbih, tentang salatnya.
Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwal azizul hakim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan aturan dari semuanya, di mana aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalamnya ada hikmahnya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Wa huwal azizul hakim, maha perkasa. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha bijaksana, menciptakan, memerintah dan mengatur makhluknya dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi semuanya kemudian mengikuti apa yang diperintahkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya kepada manusia, kalau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini bertasbih mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu hendaknya juga demikian, mengikuti apa yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada manusia aturan, petunjuk supaya manusia itu bisa selamat di dalam kehidupannya. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang patut diragukan. Semuanya itu benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan isinya merupakan petunjuk bagi manusia. Nah, supaya manusia itu bisa mengambil dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah mereka itu menjadi orang yang bertakwa, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah itu yang maha tahu tentang apa yang terbaik bagi manusia. Wa huwal azizul hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur. Isyaratnya manusia hendaklah juga sebagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena kalau dibandingkan dengan apa yang ada di alam semesta ini, manusia itu kan tidak ada apa-apanya. Manusia itu merasa besar itu biasanya karena dia hanya melihat dirinya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dia melihat keseluruhan alam ini keluar, melihat alam semesta ini, langit dan bumi, maka dia akan merasakan betapa sesungguhnya dirinya hanya debu di tengah jagat raya ini. Ya kalau misalnya kita ingin tahu, misalnya bagi yang biasa bepergian dengan pesawat terbang, itu kan akan melihat bahwa apa yang selama ini dibanggakan sebagai sesuatu yang mungkin besar, mewah, ketika semakin lama kita jauh naik pesawat itu kan akan kelihatan yang tadinya besar, bangunan yang megah, semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kecil. Mobil yang kita banggakan kalau dilihat dari atas semakin lama itu semakin kecil. Seperti halnya mobil-mobilan punya anak kita. Itu kalau kita menjauh dari bumi. Tapi kalau kita semakin dekat dengan bumi, semakin dekat dengan dunia, maka terasa itu sebagai sesuatu yang besar yang kita banggakan. Tapi kalau kita mengambil jarak, menjauh, maka kita akan merasakan betapa kecilnya semua itu. Ada yang saya perhatikan itu. Oh, ternyata inilah bangunan yang dibanggakan oleh manusia. Ketika dilihat dari atas itu, Masya Allah, kecil. Semakin lama tambah kecil, dan kemudian menghilang dari pandangan. Itulah sungguhnya dunia yang dibanggakan oleh manusia. Terlihat besar, terlihat mewah, terlihat sebagai sesuatu yang dibanggakan karena kita dekat dengan dunia itu. Semakin kita dekat dengan dunia, maka kita akan semakin eman tentang dunia itu. Tapi ketika kita menjauhkan diri,
Jauhkan jarak saja kita akan merasakan bahwa apa yang selama ini kita banggakan, kita anggap besar, kita anggap mewah, ternyata adalah sesuatu yang kemudian kecil. Wa huwal azizul hakim. Makanya kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan di langit dan bumi ini. Semua apa yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan hanya diberikan titipan, dan titipan itu hanya sementara. Kalau kita renungkan, manusia itu kan lahir ke dunia, dia tidak membawa apa-apa. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak apa-apa. Dan satu saat apa-apa yang selama ini dimiliki oleh manusia pada saatnya juga akan ditinggalkan. Karena semuanya itu adalah titipan. Termasuk nyawa kita itu akan adalah titipan juga, itu bukan milik kita itu. Kalau milik kita, ketika malaikat mau datang menjemput, kita bisa nolak ini. Ini mau diambil nyawa kau, oh, jangan. Ini nyawa saya ini. Kok mau diambil begitu saja? Tapi karena ini adalah titipan milik Allah Subhanahu wa taala, ketika diminta oleh yang punya maka kita tidak bisa menolaknya. Makanya ada sebuah syair itu, saya cerita itu, dengar syair itu saat di taksi itu dia katakan, syairnya itu sangat menyentuh. Apa itu? Kaifa abki ala syai'in idza dhahaba wa nafsil lati tamlikul asya dahibatun. Bagaimana mungkin saya akan menangis kalau ada sesuatu yang pergi dari saya, yang katanya saya itu adalah milik saya. Wa nafsil lati tamlikul asya dahibatun. Sedangkan diri saya yang katanya pemilik semua apa-apa itu pada saatnya juga akan pergi. Jadi saya sendiri, nyawa saya sendiri, diri saya sendiri itu pada saatnya akan pergi. Gimana saya akan menangisi sesuatu yang katanya hanya milik saya itu, dan itu adalah titipan pergi begitu saja. Bagaimana saya akan menangisinya? Sedangkan saya sendiri yang dikatakan sebagai pemiliknya satu saat juga akan pergi. Dan kalau kita renungkan, sesungguhnya apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedikit, sebagian saja dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Cuma manusia seringkali terpaku kepada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, awalnya manusia lahir tidak punya apa-apa, setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak apa-apa, dan itu merupakan titipan. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala meminta sebagian, kadang-kadang manusia itu merasa eman itu. Padahal semuanya sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagian kecil dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Dapat uang misalnya 100 juta, kehilangan 1000, kadang kepikirannya begitu besar itu. Padahal masih lebih banyak sisanya. Ada untung besar, disuruh keluarkan zakat 2,5%. Berat sekali itu. Padahal kalau dipikirkan sisanya itu masih lebih banyak itu. Jadi masih lebih banyak sisa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau uang 1 juta misalnya suruh keluarkan 2,5%, itu kan hanya 25.000. Sisanya itu 975.000. Masih lebih banyak, jauh sekali. Cuma memang setan yang membisikkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah Subhanahu wa taala. Setan itu yang membisikkan kepada kalian kefakiran. Wah, kalau kamu berikan untuk zakat berkurang ini. Diberikan bensin itu kan banyak itu.
difikirkan yang diambil, padahal yang diberikan itu lebih banyak, sisanya itu lebih banyak. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sudah gunakan saja untuk foya-foya, mabuk-mabukan, itu yang dianjurkan oleh setan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunannya. Manakala kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijaga dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sampai menyatakan ittaqun nar walau bisyikit tamri. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Jadi zakat, sedekah yang kita berikan itu mempunyai kesempatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari neraka. Walau bisyikit tamri, walaupun separuh kurma itu. Tapi bukan berarti kemudian kita sedekahnya separuh kurma terus. Dalam hadis kan separuh kurma itu. Dalam kurmanya itu 1 dus. Yang disedekahkan ini separuh ya. Oh cuma separuh. Dalam hadis walaupun separuh katanya. Itu kan minimal ya. Ada orang punya 1 kurma mungkin dia kemudian separuh bagiannya kemudian diberikan kepada orang lain. Tapi kalau kurmanya kemudian 1 dus kemudian sedekahkan separuh itu cerai. Kalau separuh dus ya, ini separuh kurma ya. Bisyikit tamri. Ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan ampunan dan juga menjanjikan karunia. Lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan titipan. Satu saat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali. Allah yang memberikan rezeki. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana karunia Allah terhadap manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang menciptakan bagi manusia, bagi kalian apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di bumi menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Allah yang memberikan rezeki. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia dan pada saatnya nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hujan yang diberikan itu kan membangkitkan, menumbuhkan, termasuk juga menghidupkan satu wilayah yang tadinya gersang menjadi hijau ranau. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka tidak ada yang tidak bisa. Karena Allah itu Maha Kuasa. Mau memberikan rezeki, ya itu semua ada dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingat misalnya apa yang terjadi kepada Bunda Hajar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan air. Bunda Hajar kan mencarinya ke Bukit Sofa, Bukit Marwah sebagai usaha. Allah itu memberikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan, mudah saja itu. Yaitu dengan hanya hentakan kaki dari bayi Nabi Ismail. Nabi Ismail masih kecil, hanya menghentakkan kakinya itu. Kalau secara logika manusia, mana bisa kaki kecil seperti itu kemudian bisa membuat air itu mancur. Kalau ada yang mau niru mungkin bisa nanti. Mungkin mau bikin sumur, siapa tahu anak saya seperti hanya Nabi Ismail ditaruh di bawah itu. Nah, hentakkan kaki. 1000 kali mungkin tidak bisa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang gampang saja, satu hentakan kecil itu sudah menimbulkan air.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ketika hendak menyembuhkan Nabi Ayub itu kan urkud birijlik, sama juga, hentakkan kaki kamu ke tanah itu, dan di situ kemudian ada air dan diperintahkan untuk mandi, yang dengan itu penyakit yang kemarin adalah penyakit kulit bau itu seketika kemudian hilang. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, jadi mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi, kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena memang semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi hentakan kaki Nabi Ismail itu kemudian menimbulkan air zam-zam yang bisa kita minum sampai sekarang. Hentakan kaki dari Nabi Ayub itu menimbulkan air yang dengan itu Nabi Ayub kemudian sembuh, mandi itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sembuh dari penyakit yang selama bertahun-tahun diderita. Gampang saja kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyembuhkan apa yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tidak usah cari ke sana kemari. Nabi Ayub itu cuma kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massanidzurru dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa kesulitan, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha paling penyayang. Itu yang diucapkan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam menghadapi apa yang beliau terima sebagai sebuah ujian. Dan cerita Ustaz tadi Hidayat, ada beberapa orang yang mengamalkan seperti halnya doanya Nabi Ayyub itu, dan alhamdulillah juga mendapatkan kesembuhan. Jadi wiridnya adalah wirid apa yang dibaca oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam di tempat di mana dia sakit, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mustahil itu kan bagi manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah akan terjadi. Pasti terjadi ketika Allah menghendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang maha awal, dialah yang awal, wal akhir, dan dia yang akhir, wal zahir, yang zahir dan batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dialah yang awal, karena Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya segala sesuatu itu. Segala sesuatu itu kan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi Allah ada sebelum segala sesuatu yang ada. Karena dialah yang menciptakan. Semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah juga yang akhir, karena ketika semua yang ada di alam semesta itu hancur, maka yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di hari kiamat kan semua yang ada di alam semesta itu musnah, hancur lebur. Maka yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir, karena memang tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sesudah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini, dan ketika semua dikehendaki hancur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kemudian akan hancur. Wadzahiru wal batin. Allah itu maha zahir, maha jelas. Yang kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu jelas sekali. Lewat apa? Lewat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sesungguhnya apa yang ada di alam semesta semuanya menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, adanya bumi itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Maka kalau ada yang ingin bertanya tentang Allah, maka lihatlah tentang bukti penciptaan yang ada di langit dan di bumi ini. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan bagaimana Imam Abu Hanifah itu pernah diajak debat oleh orang ateis. Orang ateis kan tidak percaya tentang adanya pencipta alam semesta ini. Mereka berkata bahwa apa yang ada di alam semesta itu ada sendiri. Semua itu berjalan sendiri. Semua berjalan teratur sendiri. Tidak ada yang menciptakan. Maka mereka mengajak Imam Abu Hanifah untuk berdebat. Untuk menyatakan bahwa Allah yang menciptakan semua ini. Sementara mereka tidak percaya. Nah, perjanjiannya kemudian di satu waktu, anggap misalnya jam 4 sore. Ditunggu-tunggu Imam Abu Hanifah itu sampai jam 4 tidak datang. Maka mereka gembira, wah ini takluk sudah, makanya nggak berani datang Abu Hanifah ini. Karena dia takut kalah. Gembira orang-orang ateis. Ternyata beberapa saat kemudian datang Imam Abu Hanifah, telat ini. Kemudian ditanya oleh orang ateis, loh katanya mau debat, kok datangnya telat? Jadi enggak debatnya? Jadi, kok telat? Ya sebentar dulu, ini ada alasan kenapa saya terlambat datang. Tadi waktu saya mau ke sini, saya kan harus lewat sungai. Sungainya itu besar, panjang. Saya enggak tahu bagaimana caranya nyebrang. Enggak ada perahu itu. Terus gimana kok bisa sampai ke sini? Waktu saya nunggu perahu datang dan lama tidak datang perahu. Tiba-tiba ada pohon besar jatuh. Pohon besar yang jatuh itu tiba-tiba membelah sendiri jadi papan-papan. Setelah itu papan-papan itu mendekat sendiri. Jadilah perahu itu. Nah, saya naik perahu yang terbentuk sendiri, tercipta sendiri. Kata orang ateis tadi, wah bohong, mana ada perahu itu terbikin sendiri, itu pasti ada yang buat. Itu kata orang ateis itu kepada Imam Abu Hanifah, mana ada perahu kemudian tiba-tiba terbentuk sendiri. Oh, ada pohon kemudian terbelah jadi papan, itu pasti ada yang membelah papannya, setelah itu dirakit jadi perahu. Tidak mungkin ada perahu jadi sendiri. Nah kata Imam Abu Hanifah, nah itu dia. Kalian terhadap perahu saja tidak percaya bahwa itu kemudian terjadi sendiri. Pasti ada yang buat kan? Iya. Nah alam semesta yang besar seperti ini yang berjalan dengan teratur, masa tidak ada yang buat? Langsung ada sendiri, berjalan sendiri. Yang kecil seperti perahu saja itu ada yang buat, apalagi yang besar seperti itu. Akhirnya mereka terdiam gitu. Debat pun kemudian selesai. Jadi mereka kemudian ya termakan dengan apa yang mereka katakan sendiri itu. Dan memang Imam Abu Hanifah orangnya memang pandai itu, logikanya main itu. Ya sebentar sudah selesai. Jadi mereka kemudian mengakui bahwa alam semesta ini memang tidak mungkin tidak ada yang membuat itu, pasti ada yang menciptakan itu. Seperti halnya yang mereka katakan terhadap perahu tadi. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi apa yang ada di alam semesta ini kata para ulama ini sesungguhnya menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, jelas sejelas-jelasnya. Bahwasanya adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, bulan, semua apa yang ada di alam semesta ini itu menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu pasti ada yang menciptakan. Makanya pernah saya ceritakan ada seorang mu'allaf itu yang dia mencoba untuk mencari, memohon, ya Allah berikan tanda kepada saya. Tanda bahwa engkau itu maha sesuatu yang besar supaya saya ini bisa memeluk agama Islam. Dia tunggu-tunggu, tidak ada kejadian besar itu.
Sampai kemudian satu waktu baru bangun, dia baca ayat-ayat yang menggambarkan tentang alam semesta ini. Kemudian dia baru sadar, ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dan setiap hari saya saksikan, dan kesemuanya sungguhnya menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma selama ini saya ini tertutup mata, hanya ingin menunggu sesuatu yang besar, semacam mukjizat. Padahal semua yang ada di alam semesta itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang langit, bumi, bintang, bulan, itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzahir. Jadi kata para ulama, zahir yang nyata adanya karena banyaknya bukti-bukti tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang menciptakan semua yang ada. Wal batin, di mana hakikat zatnya itu tidak dapat digambarkan oleh akal manusia, karena memang akal manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Jangankan menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluknya saja manusia itu tidak mampu untuk mendapatkan semuanya. Apa yang dilihat oleh manusia itu kan adalah apa yang hanya ditangkap oleh manusia itu. Manusia itu kalau gelap sudah tidak bisa melihat. Terlalu terang juga tidak bisa itu. Coba misalnya kita semprongkan senter itu ke mata, sudah itu solap, tidak bisa melihat. Jadi itu keterbatasan manusia itu. Seperti pernah saya cerita bagaimana teman saya itu suatu saat kemudian SMS ke saya. Waktu itu masih zamannya HP net itu. Dia kemudian SMS, Gusti Allah itu nang ndi yo? Aku ora pernah kepethuk, ora pernah lihat. Dan saya ini apa kok tiba-tiba SMS ini ke saya? Gusti Allah itu ada di mana ya? Saya nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Kemudian saya jawab itu, kamu ini ingin melihat Allah, padahal sungguhnya ada banyak hal yang kamu tahu itu ada kan, tapi kamu itu tidak bisa melihatnya. Contohnya kata saya, bahwa di alam ini, di udara ini sungguhnya ada huruf-huruf yang berterbangan. Contohnya adalah SMS yang kamu kirim itu kan terbang di udara dan ternyata nyampe ke saya itu. Jadi sungguhnya di sini itu banyak huruf berterbangan, banyak juga kemudian hal-hal yang lainnya. Sinetron lewat kan ada di sekitar kita itu, yang dipancarkan oleh stasiun televisi. Cuma penglihatan kita nggak mampu untuk melihatnya itu. Dan supaya bisa melihat kemudian kita butuh televisi yang menangkapnya, menampilkannya sesuai dengan kapasitas kemampuan penglihatan kita. Sama juga pendengaran kita itu kan ada frekuensi, terlalu nyaring kita juga nggak kuat, terlalu lemah itu juga nggak kuat. Dan itu ada hikmahnya, sebab kalau semua suara itu bisa didengar oleh kita, tidak nyenyak tidur, semut berjalan itu, pas enger, mak enger, dilihat, kok ada rombongan semut. Jadi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasan pendengaran kita, yang terlalu rendah kita tidak dengar, terlalu tinggi itu juga tidak kita dengar. Supaya apa? Ya, di antaranya supaya kita tenang, dan itu bagian dari kekurangan manusia, termasuk juga bagian dari hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu Maha mengetahui segalanya. Kalau manusia itu terbatas pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan
setiap daun yang jatuh Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Kalau kita boro-boro setiap daun yang jatuh, satu pohon saja berapa yang jatuh, tidak bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Sudah azannya. Baik. Azan sudah. 41. Jadi wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui atas semua itu, tidak ada satupun yang kemudian terlewat. Terakhir di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim ada satu amalan yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, Siti Fatimah. Siti Fatimah pernah meminta kepada Rasulullah pembantu, tapi kata Rasulullah, kamu baca doa ini saja sebagai gantinya. Doa yang juga ada kaitan dengan sifat-sifat yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam ayat ini. Quli, katakanlah, Allahumma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya Allah, Tuhan langit yang 7 dan juga Tuhan arsy yang agung. Wa rabbuna rabbu kulli syai', Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu. Munzil Taurati wal Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Furqan, dan Furqan ayat Al-Quran, falikul habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian. A'udzubika min syarri kulli syai'in, aku berlindung kepadamu, kepada engkau dari kejahatan segala sesuatu. Anta akhidum binasiyatiha, yang engkau akhidum binasiyatiha, ambil dari ubun-ubunnya. Antal awwalu falaisa qablaka syai'un, engkaulah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, dan engkau yang terakhir, tidak ada sesuatu pun sesudah engkau. Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un, engkaulah zat yang maha zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un, dan engkaulah zat yang maha batin, yang tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Setelah itu doanya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat itu, iqdi 'annad dain, ya Allah lunasilah hutang kami. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kebutuhan kami. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah, yang di dalamnya ya bagi yang mungkin terbelit hutang, kekurangan, itu satu bagian dari doa yang dianjurkan untuk dibaca untuk menutupi hutang, supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hutang-hutang kita, menghilangkan kefakiran dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Hadid ini. Karena sudah isya, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.